Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peldi Dwi Yonda, kelas BKPI 2C, NIM 2151064. Dosen pengampu Ibu Miska Zulfa SPDI MA. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan komunikasi antar pribadi. Langsung saja, hakikat komunikasi. 1. Definisi komunikasi. Istilah komunikasi dari bahasa Latin yaitu communicatius, artinya berbagi atau milik bersama. Banyak pakar komunikasi yang berupaya mendefinisikan komunikasi. Salah satunya definisi komunikasi yang populer oleh Harold Laswell Marhen 2006 yang memandang komunikasi sebagai suatu proses siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dan dengan akibat. Komunikasi dari kacamata Brown Wirdianto 2006 sebagai sebuah proses yang didorong untuk mengurangi rasa ketidakpastian yang muncul. Sarana untuk bertindak efektif dan mempertahankan satu perkuatan ego. Pandangan yang diaturkan di atas tertentu belum mewakili seluruh definisi yang telah dibuat oleh para ahli. Hanya saja kita bisa memperoleh gambaran tentang proses, sarana, dan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan komunikasi. Selanjutnya, definisi komunikasi antar pribadi. Aktivitas kita sehari-hari merupakan aktivitas komunikasi. Komunikasi sangat dominan dalam kehidupan kita, terutama komunikasi antar pribadi saat kita lahir. Ibulah yang mengajak kita berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh. Lambat laun komunikasi antar pribadi lebih ditunjukkan oleh mengawali hubungan baru. Dengan membangun hubungan tersebut saat kita kali pertama mengenal lingkungan di luar rumah seperti sekolah, kita akan bertemu dengan teman baru yang sebaya dan akan memulai tahapan proses komunikasi sampai saat ini dengan situasi dan tujuan yang berbeda. Apresensi komunikasi. Apresensi komunikasi adalah salah satu kondisi kognitif. Kondisi di mana seorang mengetahui dengan sadar bahwa dirinya memiliki rasa khawatir dan ketakutan selama terjadinya komunikasi, sehingga menjadikan ia orang yang mati rasa karena tidak memiliki pikiran dan perasaan apapun, bahkan hingga tidak memahami sebab akibat sosial. Dapat versi cetak buku ini, makhluk sosial, makhluk yang memiliki kebutuhan dasar bersosialisasi, kebutuhan untuk bersama dengan orang lain, kebutuhan untuk berbagi emosi, pikiran, saling mempertahankan ego, dan bergantung terhadap orang. Dalam proses sosialisasi membutuhkan proses komunikasi. Proses komunikasi dapat dilakukan oleh siapa saja, orang tua dengan anaknya, dosen dengan mahasiswa, antar sama teman, dan sebagainya. Di awal bersosial, di sini peranan komunikasi antar pribadi karena kita dapat mengenal diri sendiri dan orang lain. Kita juga dapat mengetahui dunia luar, bisa menjalani hubungan yang lebih bermakna, dan bisa menghibur orang lain. Kontak first impression. Awal sosialisasi dimulai dengan saling melemparkan kesan pertama yang baik kepada orang lain. Kesan dan baik dan dilakukan melalui bahasa tubuh dan bahasa yang baik. Perkenalan kesan yang baik mampu untuk mendorong orang lain membuka diri untuk saling mengenal diri. Dan selain tantangan yang sering muncul dalam sebuah hubungan adalah konflik-konflik yang bisa terjadi dikarenakan
antar pihak saling mempertahankan ego atau kesalahpahaman. Konflik yang memuncak dan tidak bisa diselesaikan dengan baik akan masuki proses perpecahan. Pelakuan yang ada dalam sebuah hubungan akan memilih berpisah dan untuk kembali lagi menjalani komunikasi. Dalam terjadinya sebuah proses komunikasi, pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator dapat berupa pesan verbal, yakni dengan menggunakan kata-kata atau ucapan, sedangkan pesan non-verbal yakni dengan tanpa kata-kata atau bahasa. Komunikasi verbal, semua simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Pengertian verbal sendiri adalah lisan antar manusia lewat kata-kata simbol umum yang sudah disepakati antara individu, kelompok, dan negara. Jadi komunikasi verbal adalah komunikasi manusia yang menggunakan kata-kata secara lisan dan dilakukan oleh manusia lain sehingga menjadi secara umum menyatukan pikiran pesan. Contoh komunikasi interpersonal antar pribadi seperti percakapan antar kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antar 3 orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja, ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Komunikasi interpersonal bisa disebut komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi interpersonal communication yaitu kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam lingkungan keluarga. Komunikasi antar anggota keluarga juga merupakan suatu hal yang sangat penting, di mana komunikasi sebagai alat atau sebagai media yang menjabat di dalam hubungan antar anggota. Pengertian komunikasi antar pribadi, Little John memberikan definisi komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar individu-individu. Agus M. Harjana mengatakan komunikasi antar pribadi adalah interaksi tatap muka antar 2 orang atau beberapa orang, di mana pengiriman dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan dapat menggapai secara langsung. Arni Muhammad mengatakan komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan orang lain yang dapat langsung diketahui sebaliknya. Komunikasi antar pribadi dapat dikatakan efektif menurut De Vito apabila terwujudnya pengertian yang sama terhadap makna pesan, melaksanakan pesan secara sukarela, meningkatkan kualitas hubungan antar pribadi satu sama lain antar individu. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.